Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rega Nugra. Saya berasal dari Prodi Jurusan Kesejahteraan Sosial dengan NIM 2372202011. Pada kesempatan kali ini saya di sini akan menjelaskan dan menjawab soal UTS mata kuliah Community Organization, yang dimana tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Community Organization dan juga menjelaskan soal-soal yang telah saya jawab. Jadi untuk videonya akan saya perlihatkan setelah ini. Ya, soalnya jelaskan pendapat Anda mengenai apa itu perilaku organisasi dan kenapa perilaku organisasi tersebut penting untuk dipelajari bagi Anda sebagai seorang pekerja sosial profesional. Oke, jawabannya karena perilaku organisasi adalah penerapan pengetahuan tentang bagaimana orang, individu, dan kelompok bertindak dan bereaksi dalam suatu organisasi untuk mencapai kualitas kinerja tertinggi dan hasil yang dominan. Kemudian mempelajari perilaku organisasi sangat penting sebagai pekerja sosial karena nantinya akan banyak menemukan klien dengan perilaku yang berbeda-beda. Kemudian dapat membantu kita mempelajari perilaku setiap individu atau kelompok serta dampak yang mungkin ditimbulkan dari perilaku tersebut. Dan penting juga untuk kita mengetahui dan memotivasi kepuasan setiap individu atau kelompok terhadap perusahaan atau manajemen yang dimiliki. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu setiap individu memiliki karakteristik yang unik. Jelaskan secara rinci bagaimana perilaku setiap individu dapat mempengaruhi perilaku organisasi. Jawabannya adalah perilaku individu dalam organisasi merupakan bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Perilaku setiap individu dalam organisasi pasti beragam atau berbeda-beda, karena individu pasti satu dengan berbeda dengan yang lainnya. Karakteristik yang dimiliki individu akan dibawa ketika individu tersebut memasuki lingkungan yang baru, yaitu organisasi, dan organisasi juga merupakan suatu lingkungan yang memiliki karakteristik sendiri. Jadi terkadang terjadi kebingungan ya antara karakter individu dengan karakter organisasi. Selanjutnya soal nomor 3. Bagaimana persepsimu tentang masalah sosial di atas? Jelaskan faktor penyebab dan dampak yang diakibatkan dari permasalahan tersebut. Nah, di sini saya memilih kenakalan remaja karena faktor penyebabnya itu banyak ya. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga adalah salah satu institusi dasar yang mengajarkan nilai dan norma yang akan dibawanya ke masyarakat atau kelompok yang lebih besar. Akan tetapi, keluarga bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja jika melakukan pola asuh yang salah, misalnya sering membedakan atau membanding-bandingkan anak dengan anak yang lain, kurangnya kontrol orang tua, kurangnya kasih sayang terhadap orang tua, dan juga terlalu memanjakan atau mendidik anak terlalu keras. Kemudian faktor yang kedua adalah pergaulan. Selain keluarga, pergaulan salah satu bisa menjadi faktor penyebab kenakalan remaja. Jika memiliki kontrol diri yang lemah dan tidak dibimbing dengan baik oleh orang tua, maka anak remaja bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh temannya seperti mabuk-mabukan atau seks bebas. Kemudian kontrol diri yang lemah. Ini juga membuat remaja tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dan yang tidak bisa diterima. Begitupun bagi remaja yang telah mengetahui perbedaan kedua tingkah laku tersebut, tetapi tidak dapat mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan norma. Akibatnya, ia menjadi remaja nakal. Kemudian dampak penyebab kenakalan remaja yang ada di lingkungan masyarakat dapat mengalami penyimpangan perilaku sosial,
mengalami gangguan mental dan mengalami gangguan disorder, serta dapat mengganggu kenyamanan orang lain seperti tawuran tadi. Kemudian soal yang terakhir, salah satu tujuan dari komunikasi adalah untuk membuat terjadinya perubahan perilaku atau behavior change. Berikan contoh komunikasi yang dilakukan seseorang atau lembaga yang dapat merubah perilaku audiensnya. Oke, jawabannya saya di sini memilih program pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Seorang aktivis lingkungan atau lembaga yang peduli dengan masalah sampah plastik dapat melakukan program untuk mengubah perilaku masyarakat dalam hal penggunaan plastik sekali pakai. Mereka dapat menyampaikan pesan tentang dampak negatif plastik terhadap lingkungan dan mengajak audiens untuk menggunakan alternatif yang ramah lingkungan, seperti membawa tas belanja sendiri atau menggunakan botol minum yang dapat diisi ulang. Dengan memberikan informasi yang jelas dapat menginspirasi tindakan nyata. Program ini bertujuan untuk mengubah perilaku audiens agar lebih sadar dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari soal UTS ke mata kuliah Community Organization. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Jurusan Prodi Kesehatan Sosial Ibu Wita Haryani SOS MAP, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah Community Organization Bapak Mirianto SOS MAP, serta teman-teman rekan-rekan kesehatan sosial yang saya sayangi dan saya banggakan. Oke teman-teman, mungkin itu saja tadi ya video menjawab soal dan menjelaskan soal dari saya. Sebelumnya jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe channel ini agar nantinya channel ini dapat berkembang lebih jauh untuk membantu teman-teman sekalian dalam menjawab soal, dan juga untuk adik-adik yang mungkin masih bingung mau kuliah di mana, apalagi yang khususnya di Pagar Alam yang tidak ingin jauh-jauh dari keluarga, silakan masuk ke ITPA di Pagar Alam karena saat ini sudah ada 4 program studi, jadi sangat cocok untuk kalian yang tidak mau merantau kuliahnya ya. Oke, mungkin itu saja video persembahan mata kuliah dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.